Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama Bu Rosi dalam video pembelajaran untuk matematika wajib kelas 11. Dalam video kali ini kita akan masuk ke bab baru yaitu integral. Integral dalam kelas 11 yang dipelajari adalah integral tak tentu. Nah, integral itu sendiri sebenarnya ada banyak. Ada integral tak tentu, ada integral tertentu. Nah, integral tak tentu itu sendiri dia akan lebih condong ke bentuk aljabar. Jadi tidak ada angka yang perlu disubstitusikan. Integral tak tentu itu nanti bentuknya seperti ini. Integral itu sendiri kan lambangnya pakai kayak S besar gitu ya. Gini, nanti kita pakai fungsi gini, dx gitu. Itu untuk integral tak tentu. Tapi kalau integral tertentu, nanti dia punya batas. Ada batas di sini, ada A, ada B gitu. Jadi ini ada A, ini ada B, nanti dia disubstitusikan. Nah, itu integral tertentu. Nah, gitu. Tapi khusus untuk kelas 11 kita hanya belajar tentang integral tak tentu saja. Baik, kita mulai pengertian dasar dari integral. Nah, sebelum masuk ke pengertian dasar, saya akan mengarahkan kalian ke materi sebelumnya yaitu tentang turunan. Nah, integral itu sendiri dikenal sebagai anti turunan. Maksudnya gimana? Mari kita masuk ke contoh. Saya punya fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X min 4 misalnya begini. Nah, dari fungsi ini akan saya turunkan. Masih ingat pelajaran kemarin? Turunannya adalah Y aksen berapa itu? 2X ditambah 3. Nah, dari Y ke Y aksen ini namanya adalah turunan. Nah, kalau dari Y aksen, dari ini, dari aksen 2X plus 3 berubah menjadi yang atas, itu namanya diintegralkan. Nah, jadi kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1, tapi kalau integral pangkatnya bertambah 1. Nah, itu dia dasar dari integral sebagai anti turunan. Yang berikutnya adalah arti C sebagai konstanta. Di sini arti C sebagai konstanta. Oke, saya masih menggunakan Y yang ini ya. Di sini tadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X min 4 itu turunannya 2X ditambah 3. Kalau saya pakai yang lain, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 5. Turunannya berapa? 2X plus 3. Gini ya. Lagi kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X min 7 misalnya. Berarti Y aksennya berapa? 2X ditambah 3. Sama, kalau saya gunakan yang lain, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 10. Maka turunannya berapa? 2X ditambah 3. Nah, si turunan-turunan itu semuanya nilainya sama nih kan. 2X plus 3, 2X plus 3, ini juga 2X plus 3. Tapi yang membedakan ketika 2X plus 3 ini kita integralkan, maka hasilnya akan berbeda-beda. Depannya sama, sama-sama X kuadrat ya. X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat sama. Kemudian ada sama-sama punya 3X, 3X, 3X. Ini juga 3X, tapi yang beda adalah ekornya. Ini dia 5, ini adalah min 7, yang ini
10. Nah, si ekor-ekor ini yang dinamakan sebagai konstanta. Nah, jadi 2x plus 3 kalau diintegralkan itu menjadi x pangkat 2 ditambah 3x ditambah c. C itu konstanta, yaitu sembarang bilangan. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Jadi integral dari 2x plus 3 adalah x pangkat 2 ditambah 3x ditambah c. Nah, sini dengan c adalah c-nya berapa? Boleh 10, boleh min 7, boleh 5. Adalah sembarang bilangan. Nah, itu dia arti C sebagai konstanta. Nah, kalau dari ini kita notasikan ke dalam bentuk integral gimana jadinya? Coba. Yang ketiga adalah notasi integral. Nah, notasi integral itu sendiri dilambangkan sebagai S tapi kurus tapi panjang. Gini. Nah, integral kita gunakan yang depan tadi. Integral berapa? 2x ditambah 3. 2x ditambah 3. 2x ditambah 3 sama dengan berapa tadi? X pangkat 2 ditambah 3x tambah 3x ditambah C. Nah, 2x plus 3 ini tadi harus dikasih D X, apa itu? Diferensial X, artinya 2x plus 3 itu merupakan hasil dari turunan. Jadi dia harus ada integral lambang S kurus ini sama dx. Nah, itu dia baru bisa diintegralkan. Integralnya adalah x pangkat 2 ditambah 3x ditambah c. Nah, itu dx ini tadi adalah diferensial dari x, artinya 2x plus 3 itu hasil turunan. Karena dia merupakan hasil turunan, maka dia bisa dinaikkan atau diintegralkan. Paham ya? Nah, artinya kalau kita sudah mengenal notasi integral ini, kita bisa menuliskan rumus dari integral itu. Rumus umum integral. Gimana tuh ya? Kalau saya punya integral x pangkat n, jangan lupa dikasih dx. Maka hasil integralnya adalah ini, koefisien x-nya kan, koefisien x pangkat n kan 1. Berarti 1 dibagi pangkatnya ini ditambah 1 dikali x pangkatnya ditambah 1 ditambah konstanta. Itu dia. Ini rumus integralnya. Rumus umum integral. Nih. Ada syarat, dengan n tidak boleh sama dengan min 1. N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kalau n-nya sama dengan min 1, nanti dia bertambah 1, dia jadi 0. Bisa ya. Nah, itu dia rumus integral. Nah, sekarang dari rumus integral itu akan kita cek untuk mengerjakan ini tadi. Cek ya. Tadi kita sudah punya integral 2x ditambah 3 dx. Mari kita kerjakan dengan menggunakan rumus umum integral. Nah, 2x ditambah 3 ini kan berarti sama aja x-nya pangkat 1 ya. X-nya pangkat 1. Nah, oke, berarti kita bisa kerjakan, artinya koefisiennya tadi kan 2. 2 dibagi pangkatnya berapa? 1 ditambah 1. X-nya tetap tadi pangkatnya
1 ditambah 1 ditambah lagi ini, karena dia merupakan angka, si 3 itu merupakan angka, berarti kan dia ketambahan X, berarti dia menjadi 3X ditambah C. Ini berapa jadinya? 2 dibagi 2 dibagi 2, X pangkat 2 ditambah 3X ditambah C. 2 bagi 2 1 nggak usah ditulis ya. X pangkat 2 ditambah 3X ditambah C. Betul? Betul nggak sama yang ini tadi? Betul ya? Oke, nah itu dia rumus umum integral. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal nomor 1. Integral dari X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5 dx. Oke, kita kerjakan di sini. Kita masih menggunakan rumus umum tadi ya. Koefisiennya kan 1 dibagi pangkatnya 3 ditambah 1. X pangkatnya 3 ditambah 1. Kemudian ditambah ini, angkanya berapa? 6 dibagi pangkatnya 2 ditambah 1. X pangkat 2 ditambah 1 ditambah ini 4 ya. 4 dibagi X itu pangkat berapa? 1 ditambah 1. X pangkat 1 tambah 1 tambah, kalau dia angka berarti jadinya tambahin X belakangnya 5X. Jangan lupa ditambah C konstanta ya. Jadinya berapa ini? 1/4 X pangkat 4 plus 6 dibagi 2 tambah 1 3. 6 bagi 3 2. X pangkat 2 tambah 1 3 ditambah 4 bagi 2 2. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Oke, itu dia contoh soal yang pertama. Contoh soal berikutnya nomor 2. Integral dari X pangkat 2 kurung buka X pangkat 3 ditambah 9 kurung tutup dx. Waduh, soalnya sudah dirubah sedikit. Tenang, jangan panik ya, semua bisa diselesaikan. Nah, gini. Ini kan ada kurung. Kemudian kurungnya ini lebih baik kita buka dulu agar nanti ketemu bentuk seperti yang nomor 1. Kalau kurungnya dibuka menjadi gimana ini? Integralnya masih ya. Jadi saya tulis di kanan deh. Pakai warna biru. Sama dengan integral berapa itu? X pangkat 5 ditambah 9X pangkat 2 dx. Oke, sudah seperti yang nomor 1 belum bentuknya? Sudah ya? Sudah. Berarti kita bisa langsung integralkan dengan menggunakan rumus umum. Koefisiennya 1 dibagi 5 ditambah 1 X pangkat 5 ditambah 1 ditambah 9 per pangkatnya 2 ditambah 1 X pangkatnya 2 tambah 1 ditambah konstanta. Jadinya 1/6 X pangkat 6 ditambah 9 dibagi 3 X pangkat 3 ditambah C. Oke, itu dia contoh soal nomor 2. Soal nomor 3. Nah, bentuknya sudah beda lagi. Integral bentuknya pecahan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dx. Nah, ini harusnya pakai kurung ya. Dikurung semua. Duh, kok bentuknya pecahan ya. Kunci mengerjakan matematika itu harus tenang ya. Tenang dulu. Ini X pangkat 2, dia kan penyebut. Kita naikkan agar dia jadi pembilang. Berarti pangkatnya berubah menjadi negatif ya. Integral X pangkat negatif 2
X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 dx. Oke, yuk pelan-pelan kita buka dulu kurungnya. Integral X pangkat berapa? Min 2 ditambah 4, 2 ditambah 2X min 2 tambah 2, 0 dx. X pangkat 0 berapa? 1 itu berarti berapa? Integral X pangkat 2 ditambah 2 kali 1, 2 dx gini ya. Oke, sudah beres. Bentuknya sudah seperti contoh soal nomor 1 tadi, berarti kita bisa kerjakan. Berapa ini? Langsung ya. 1 dibagi pangkat tambah 1, 3 X pangkatnya tambah 1, 3 ditambah 2 dikasih X belakangnya, jangan lupa ditambah sama C. Oke, itu dia nomor 3. Tenang-tenang bisa mengerjakan ya. Soal nomor 4 di sini. Soal nomor 4, integral saya kasih yang bentuk kurung deh. X ditambah 3 pangkat 2 dx. Oke, gimana itu? Sudah bisa menebak? Berarti dikuadratkan dulu ya. Menjadi integral X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9 dx. Sudah cantik, kita bisa langsung mengintegralkan. Langsung ya. 1 dibagi 2 tambah 1, 3 X pangkat 2 tambah 1, 3 ditambah 6 per, ini 1 ya, 1 tambah 1, 2 X pangkat 2 ditambah 9X, jangan lupa ditambah C. Boleh disederhanakan, 1/3 X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 9X ditambah C. Oke, cantik, sudah mulai hafal bentuknya ya, sudah mulai hafal alurnya. Oke, satu soal lagi deh, masih cukup tempatnya. Nomor 5, integral akar pangkat 3 dari X pangkat 5, waduh, dx. Nah, gimana itu? Kuncinya adalah tenang. Tenang ya. Ini berarti kita rubah ke dalam bentuk pangkat dulu. Integral X pangkat 5/3 dx. Oke, sudah menjadi bentuk pangkat, kita bisa mengintegralkan menjadi 1 dibagi pangkatnya ditambah 1, 5/3 ditambah 1 X pangkat 5/3 ditambah 1 ditambah C. Ini jadinya 1 per berapa tuh? 5/3 tambah 1, berarti kan 5/3 ditambah 3/3. Berapa itu? 8/3. X ini juga sama, 5/3 ditambah 3/3, 8/3 tambah C. Oke, maaf saya tulisnya di kanan, harusnya sama dengannya di bawah sini ya. Ini tidak perlu dicontoh karena nggak cukup tempatnya, jadi Bu Rosi taruhnya di sebelah kanan. Oke, 1 dibagi 8/3 itu kan sama aja dikali tapi diwalik ya. Berarti ini jadinya 3/8 X pangkat 8/3 tambah C. Sampai di sini saja boleh. Kalau misalnya kurang mantap, mau dikembalikan ke bentuk akar juga boleh. Jadinya 3/8. Ini berarti kan 8 bagi 3 itu kan 2. Kemudian masih ada 2/3. Atau kita jadikan kayak gini aja nggak apa-apa. Akar pangkat 3 dari X pangkat 8 plus C. Gini aja deh, kita ngikutin bentuk dari soalnya ya. Oke, nah itu dia tentang integral tak tentu untuk pengertian dasarnya. Silahkan dipelajari, kita akan masuk ke materi berikutnya di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan, dan selamat belajar anak-anak. Terima kasih.